Baik, di sini kita akan masuk ke materi terkait PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan PPN. Untuk definisi PPN itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang punya peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, di mana PPN itu kan kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Biasanya dikenakan untuk pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Nah, PPN itu terdiri dari dua jenis, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran, yang akan nanti dibayarkan oleh PKP, pengusaha kena pajak. Nah, untuk PPN masukan sendiri itu adalah pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha saat kita membeli barang atau jasa yang akan digunakan untuk menjalankan usaha kita. Eh, Contohnya setiap kali perusahaan ada beli bahan baku, alat atau jasa, biasanya dia akan bayar PPN masukan. Nah, kalau dalam suatu periode pajak itu ternyata PPN yang dipungut dari penjualan atau bisa disebut juga PPN keluaran itu lebih besar daripada PPN masukannya, maka selisihnya itu akan dibayarkan ke negara. Sebaliknya, kalau misalkan PPN masukannya lebih besar, kelebihannya bisa dikompensasikan ke periode berikutnya. Contohnya, di sini kita harus ketahui dulu tarif PPN itu. Di sini ada tarifnya dari 10% sampai 12%. Ini ada periode berlakunya dan dasar hukumnya juga yang mengatur. Kalau untuk ekspor barang atau jasa, dia 0% tetap. Untuk ekspor barang dan jasa kena pajak. Untuk barang dan jasa tertentu boleh dikecualikan. Oke, kita lihat di sini juga ada tarif pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Di sini ada beberapa jenis. Hmm, Bisa kita lihat dalam tabel. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh PPN masukan. Di sini PT Sumber Jaya Elektronik itu menjual berbagai peralatan elektronik. Nah, dia membeli 10 unit TV LED. Totalnya di sini 30 juta. PPN-nya 11%. Ada pembelian 5 unit kulkas dengan harga 22.500.000, PPN-nya 11%, dan pembelian 2 unit AC senilai 10 juta, PPN-nya 11%. Nah, di sini kita disuruh menghitung total PPN yang bisa dikreditkan dari PT Sumberjaya Elektronik dari seluruh pembeliannya tadi. Oke, di sini kita lihat dulu jenis barang untuk TV LED-nya tadi 30 juta. Untuk pengenaan pajaknya tarifnya 11%. Jika kita kalikan PPN masuknya 3.300.000. Untuk kulkasnya 22.500.000 terkena PPN 11% senilai 2.475.000. Dan untuk AC 10 juta PPN dikali PPN-nya 11% 1.100.000. Jadi untuk totalnya kita totalkan 3.300.000, 2.475.000, dan 1.100.000. Dapat total PPN masukannya 6.875.000. Nah, untuk PPN keluarannya itu merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan wajib pajak itu dipungut dari PKP atas penyerahan barangnya yang kena pajak itu, baik dia ekspor yang dilakukan dari pembeli atau eh, konsumen. PPN keluaran itu timbul di mana setiap kali ada pengusaha kena pajak melakukan transaksi penjualan barang atau jasa yang dia tuh nanti akan jadi objek PPN. Besaran perhitungnya dihitung dengan mengalihkan tarif PPN yang berlaku saat ini itu 11% dengan DPP-nya. Mari kita lihat langsung di sini. Contohnya PT Cahaya Mandiri menjual perlengkapan rumah tangga, ada beberapa rinciannya, 15 set panci stainless, 20 buah blender, dan 8 unit dispenser. Kita akan cari total PPN keluaran yang harus dipungut atas seluruh transaksi penjualan tersebut. Kita lihat di sini, untuk panci stainless itu DPP-nya 6 juta. Kita kalikan dengan tarif PPN-nya 11%, PPN keluarannya 660.000. Begitu juga dengan blender. Blender tadi di sini 11 juta. Ini 20 unit, per unitnya 550.000. 11 juta dikalikan PPN 11%, 1.210.000. Begitu juga dengan dispenser. Nanti kita akan totalkan semua PPN keluaran ini. Jumlahnya 2.926.000. Nah, untuk pengkreditan PPN sendiri, itu salah satu konsep inti dari sistem PPN yang berlaku. Em,
dirancang untuk menghindari terjadinya pajak berganda pada setiap mata rantai produksi. Nah, untuk pengkreditan PPN itu proses di mana PPN masukan yang sudah dibayar dari PKP saat kita beli barang atau jasa, kita kurangkan dengan PPN keluaran yang dibungut saat PKP menjual barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, pengusaha itu hanya akan membayar selisih pajak yang benar-benar menjadi beban di tingkatnya, sehingga pajak tidak menumpuk di setiap tahap perdagangan. Hmm, Oke, jadi itu seperti siklus di mana satu produk itu dijual dari misalnya eh, toko A ke toko B. Nah, nanti barang itu dimanapun dia dijual, pastikan itu akan ada PPN-nya, pajak pertambahan nilainya. Nanti untuk nilai dari PPN itu, pajaknya akan diberikan ke negara, tapi dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu kan pasti akan berbeda karena nilainya juga akan lebih tinggi dari produsen A ke konsumen atau konsumen ke produsen lainnya seperti itu istilahnya. Oke, di sini ada contoh pengkreditan PPN-nya. PT Maju Sejahtera itu eh, perusahaan yang berdagang di bidang elektronik. Ini ada transaksi pembelian dia, misalnya dari produsen yang sebelumnya. Kita cari, kita cari dulu. Ini kan tadi harga per unitnya 2 juta. Dikali 8 nanti totalnya 16 juta kan dikalikan PPN 11% ini. Seperti ini. Tadi kan 15 juta. Kita kalikan 11%, 1.650.000. Begitu juga dengan oven. Ini oven, total pembeliannya 10 juta, harga per unitnya 2 juta, totalnya 10 juta dikalikan dengan 11%. Nah, nanti kalau sudah dapat total masukannya, di mana kita tadi beli, ini, ini PPN masukannya. Kemudian di sini untuk PPN keluarannya tadi 2 juta, menjual 8 unit sebesar 16 juta total penjualannya. Ini dia. Nanti dikalikan 11%, 1.760.000. Kita sama-sama totalkan. Nah, di sini untuk melihat pengkreditannya total PPN keluarannya 3.080.000. Kita akan ini dia 3.080.000. Kita akan kurangkan total PPN masukannya 3.300.000. Maka selisihnya itu kan 220.000. Nah, inilah PPN lebih bayarnya. Seperti itu. Ya, sekian perhitungan dari saya terkait materi PPN.